Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Kali ini kita bertemu lagi di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sungai. Sebagaimana kita ketahui bahwa sungai merupakan sebuah lembah yang memanjang di daratan yang berupa saluran tempat mengalirnya air sebagai akibat gaya gravitasi bumi. Sebenarnya apa itu sungai? Yang pertama kita lihat dulu pengertian sungai menurut para ahli. Yang pertama menurut Wikipedia, sungai merupakan aliran air alami, biasanya air tawar, mengalir menuju ke samudra, laut, danau, atau ke sungai yang lain. Beberapa kasus, sungai memang mengalir ke tanah dan menjadi kering di ujungnya tanpa mencapai genangan air lainnya. Yang kedua, menurut National Geographic, sungai merupakan aliran besar air yang mengalir di permukaan bumi. Menurut Briley 2005, sungai merupakan fitur alami dan integritas yang ekologis yang berguna bagi ketahanan hidup. Dan menurut PP nomor 35 tahun 1995 bahwa sungai merupakan tempat-tempat atau wadah serta jaringan pinggiran dari air mulai dari mata air yang ada di dalam sampai ke muara dengan dibatasi kiri atau kanannya serta sepanjang pengaliran oleh garis sempadan. Sedangkan menurut Hamzah tahun 2009 bahwa sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut atau danau, rawa, dan wilayah tempat rendah lainnya. Kemudian bagian-bagian sungai nanti bisa dibagi atas 3 kategori, yaitu adanya bagian hulu sungai yang ada di bagian atas, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian hilir. Yang pertama kita bahas dulu adalah bagian hulu sungai. Mari Ananda saksikan bagaimana bagian dari hulu sungai. Di sini bagian hulu sungai, ciri-cirinya yang pertama, air sungainya atau arusnya sangat deras karena dia biasanya berada di wilayah ketinggian, bisa bukit, gunung, atau dataran tinggi yang mengalir ke bagian bawah. Dengan arusnya yang deras serta erosinya kuat serta palung yang ada di dasar sungai tersebut biasanya seperti huruf V atau lebih seperti mengerucut ke bagian tengah, dan biasanya di wilayah sini tidak akan ada terjadinya pengendapan. Dan di wilayah hulu ini juga memiliki diameter yang lebih sempit atau kecil dibandingkan wilayah tengah dan wilayah hilir, serta batuannya yang lebih besar atau cenderung ke bom atau batuan besar dan berbeda dengan wilayah tengah dan hilir. Yang kedua, bagian tengah. Ciri-ciri dari bagian tengah sungai ini berbeda dengan bagian hulu tadi. Bagian tengah ini arusnya tidak begitu deras, dengan daya erosinya yang sudah mulai berkurang, serta dasar sungainya pun sudah cenderung mengikis ke bagian vertikal maupun secara horizontal. Nanti palungnya cenderung akan seperti huruf U. Dan di wilayah sini sudah mulai terjadi pengendapan dan sudah mulai terbentuknya meander sungai atau kelokan sungai. Yang ketiga, bagian hilir. Bagian hilir ini biasanya ciri-cirinya berbanding terbalik dengan bagian hulu yang sudah kita pelajari tadi. Bagian hilir ini arusnya sudah mulai tenang. Di gambar ini Ananda bisa melihat bahwa airnya yang tenang, kemudian diameter sungainya itu lebih lebar dibandingkan dengan hulu dan tengah, serta
Di wilayah hilir ini banyak terdapat pengendapan serta adanya pengikisan yang terjadi secara horizontal atau pengikisannya ke wilayah kiri atau kanan sungai. Dan di wilayah hilir ini banyaknya terdapat kelokan-kelokan sungai atau meander sungai yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah tengah atau bagian tengah dari sungai tadi. Itulah bagian-bagian dari sungai. Yang pertama adanya hulu, tengah, dan hilir. Kemudian adanya daerah aliran sungai atau das. Das ini juga disebut sebagai induk sungai. Contohnya sungai-sungai yang induk sungai di Sumatera adanya Sungai Batanghari, di Kalimantan Sungai Kapuas atau Sungai Mahakam, serta kalau di dunia adanya Sungai Amazon, Mississippi atau sungai Nil lainnya. Bagaimana dengan sumber utama dari aliran air sungai ini? Yang pertama, aliran air sungai ini bisa dilihat yaitu berasal dari curah hujan. Jadi hampir debit air sungai ini berasal dari curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Contohnya Sungai Ciliwung, Sungai Colo, Sungai Citarum, dan yang lainnya. Yang kedua, sumber sungai berasal dari gletser. Gletser itu apa? Es atau salju yang mencair. Contohnya sungai adanya di Mamberamo yang airnya berasal dari es puncak Jayawijaya yang ada di Indonesia atau Papua. Dan yang terakhir adanya sungai campuran. Kalau sungai campuran ini merupakan campuran dari curah hujan maupun pencairan es. Contohnya Sungai Tigul. Itulah sumber air sungai. Yang pertama dari curah hujan, es, serta campuran antara curah hujan dengan es. Bagaimana dengan struktur lapisan batuan dari sungai tersebut? Berdasarkan struktur lapisan batuannya, yang pertama sungai antecedent, yaitu sungai yang dapat mengimbangi pengangkatan daerah lapisan batuan yang dilaluinya. Contohnya Kali Madiun di Jawa Timur yang berhasil mengikis pegunungan Kendeng. Yang kedua, sungai epigenesa, yaitu sungai yang terus-menerus mengikis batuan yang dilaluinya sehingga dapat mencapai daerah batuan induk atau aslinya. Berdasarkan keadaan alirannya, nanti sungai kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama, adanya sungai periodik atau intermittent. Sungai yang mengalir hanya pada saat musim hujan saja. Contohnya tadi ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Opak, Sungai Progo, Sungai Kode, dan Sungai Berantas. Yang kedua, sungai episodik atau perennial atau permanen. Dari katanya saja permanen, yaitu sungai yang mana aliran airnya hampir sama pada musim hujan maupun musim kemarau. Jadi debit airnya ini relatif sepanjang tahun. Contohnya Sungai Kapuas, Sungai Kahayanan, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan banyak lagi sungai yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga, adanya sungai epimeral, yaitu sungai yang berair hanya pada waktu datang hujan. Contohnya sungai di Nusa Tenggara. Berdasarkan istilah-istilahnya, di sungai nanti kita akan menemukan istilah-istilah yang berhubungan dengan sungai. Yang pertama adanya istilah oxbow lake, yaitu bekas selokan meander yang tak mengalir lagi. Biasanya adanya bekas meander atau kelokan sungai, dia akan terjebak sehingga bekas itu akan membentuk oxbow lake atau danau mati atau danau tapal kuda. Yang ketiga, adanya delta, endapan pasir yang ada di muara sungai. Biasanya tadi ada di wilayah tengah atau wilayah hilir sungai. Dan yang keempat, adanya macam-macam delta yang nanti akan berada di wilayah sungai. Ada delta yang seperti bentuk kaki burung, busur segitiga, dan kipas atau kapak. Dan yang kelima, adanya istilah pinnate, yaitu muara anak sungai yang berbentuk lancip pada induk sungai. Dan
adanya floodplain, wilayah banjir yang berada di wilayah sungai. Bagaimana dengan pola aliran sungai? Oke, pola aliran sungai merupakan dipengaruhi oleh jenis, struktur, dan bentuk dari batuan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai pola aliran sungai ini, mari kita simak pembahasan berikut ini. Berdasarkan pola alirannya, sungai dapat dibagi atas 7. Yang pertama, dendritik. Pola dendritik ini seperti cabang-cabang sungainya menyerupai percabangan pohon atau percabangan yang tidak teratur dengan arah dan sudut yang beragam. Pola alirannya paling umum ditemukan di permukaan bumi dengan cabang-cabang sungai seperti struktur pohon, teksturnya, kerapatan sungainya. Yang kedua, pola aliran rektangular. Pola aliran rektangular ini merupakan pola aliran pertemuan antara aliran yang membentuk sudut siku-siku. Biasanya berkembang pada daerah rekahan dan patahan atau wilayah batuan. Wilayah ini dikendalikan dengan struktur geologi berupa rekahan dan patahan, dan erosinya pun mendekati seragam. Pola alirannya membentuk sudut karena komposisi batuan. Cabang-cabang sungainya membentuk sudut tumpul dengan sungai utamanya. Kemudian pinate. Pinate merupakan pola aliran sungai di mana muara anak sungai membentuk sudut lancip dengan sungai induk. Sungai ini biasanya terdapat pada bukit yang lerengnya terjal. Yang keempat, trellis. Percabangan anak sungai dan sungai utama hampir tegak lurus. Sungai-sungai utama sejajar atau hampir sejajar. Polanya menyerupai bentuk pagar yang seperti di perkebunan anggur. Adanya sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah dan cabangnya berasal dari lereng yang curam. Kemudian adanya radial sentrifugal, sungai yang mengalir ke segala arah dari satu titik atau menyebar keluar. Biasanya sungai ini berasal dari danau yang ada di puncak gunung, kemudian aliran air sungainya mengalir ke seluruh lereng gunung. Pola aliran sentripetal ini berlawanan dengan sentrifugal. Kalau radial sentripetal, sungai yang mengalir memusat dari berbagai arah. Biasanya danaunya ada di wilayah lembah sehingga sungai menuju ke arah lembah dan berkembang di wilayah kaldera atau karakter wilayah cekung. Kemudian pola aliran anular merupakan sungai utama melingkar dengan anak sungai yang membentuk sudut hampir tegak lurus, berkembang di wilayah dom dengan batuan yang berseling antara lunak dan keras. Biasanya berbentuk seperti kubah dengan garis-garis melingkar di sekitarnya dan ditemukan di morfologi kubah atau intrusi lakolit. Arah alirannya menyebar secara radial. Itulah tadi pola aliran sungai yang sudah kita saksikan. Bagaimana dengan arah atau asal kejadian sungai tersebut? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Sungai berdasarkan arah alirannya. Yang pertama, sungai konsekuen, bahkan induk dari sungai atau daerah aliran sungai, di mana sungai yang alirannya mengikuti kemiringan batuan atau permukaan bumi. Sungai ini biasanya mengalir dari wilayah hulu sampai ke hilir. Yang kedua yaitu sungai subsekuen atau anak sungai konsekuen. Subsekuen ini merupakan anak aliran konsekuen yang membentuk sudut siku-siku ke arah konsekuen. Yang ketiga adanya insekuen, merupakan anak sungai konsekuen yang berlawanan dengan subsekuen, di mana arah alirannya tidak teratur menuju ke konsekuen. Atau insekuen ini biasanya berada di wilayah dataran rendah yang banyak memiliki meander atau kelokan. Kemudian obsekuen merupakan anak subsekuen, di mana arah alirannya berlawanan dengan konsekuen. Dan yang terakhir adalah resekuen, anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah dengan konsekuen. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, adanya pola aliran sungai dan arah aliran sungai. Kemudian apa manfaat dan fungsi sungai
dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya banyak manfaatnya, diantaranya yaitu sebagai sumber energi pembangkit listrik yang ada di permukaan bumi, dan adanya sebagai sarana transportasi, rekreasi atau hobi, serta tempat budidaya ikan baik bagi nelayan, masyarakat atau pihak swasta atau pengusaha, serta adanya sumber air pertanian, peternakan, perikanan. Bisa juga digunakan sebagai tempat olahraga atau tempat mandi dan mencuci bagi masyarakat pada umumnya. Itulah tadi materi kita tentang sungai, dari awal pengertian, ciri-cirinya atau bagian dari sungai, pola aliran sungai, arah aliran, serta manfaat dari sungai tersebut. Untuk lebih memahami materi sungai ini, mari kita bahas latihan berikut ini. Bagaimana Ananda semua? Tentu Ananda bisa menyelesaikannya dengan baik. Itulah materi kita tentang sungai dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sungai. Demikianlah materi kita kali ini. Tetap di channel Desi Asmara. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.